Ayahku ternyata babi ngepet. Tak ada siapapun dalam kamarku, yang ada hanya seekor babi yang perutnya terburai, dan dia adalah ayahku. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar kesarjanaan, jelasnya insinyur pertambangan. Alangkah senang dan bahagianya hati ayah, karena segala jerih payahnya tidak sia-sia, begitu benakku. Anak yang dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat telah memperoleh kemenangan dalam studinya. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba di rumah, nampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, arit dan tali penjerat. Hatiku berdetak. Tidak karuan, ada apa sebenarnya? Demikian pikirku. Beberapa belas meter di depan rumah, langkahku terhenti ketika terdengar suara raungan nyaring yang menyayat hati. Setelah kudengar dengan seksama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku segera menghambur masuk ke dalam rumah, tapi di pintu, ibuku sudah menyambutku, memelukku erat sekali sambil menangis meraung-raung. Kubiarkan dulu ibu menangis, agar beban yang menghimpit dadanya bisa sedikit berkurang. Mana ayah, Bu? Tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. Karena ayah mula, makanya ibu menangis tadi, Tante. Sahut ibu. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi atas diri ayah, Bu? Desakku semakin penasaran, tapi ibu terdiam. Kemudian menundukkan kepala. Mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Beberapa sesepuh desa yang kukenal, seperti Mbah Kardi, Mbah Sudiron, Mbah Karta dan lain-lain, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya, ketika kutanyakan lagi di mana ayah, ibuku berpaling ke arah kamar dalam rumah kami. Hanya ada 2, yang dekat dapur, itu adalah kamar ayah dan ibu, sementara kamar yang satu lagi, dulu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju ke kamar ayah, tapi ternyata kosong. Lalu aku keluar dan masuk ke kamar sebelahnya, bekas kamarku. Dalam kamar itu sudah tidak ada lagi ranjangku dan lemari pakaian, dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, kulihat seekor babi agak menyandar ke dinding. Perutnya luka dan darah masih terus menetes, yang mengherankan. Pada sudut matanya tampak ada butiran-butiran air yang jernih. Aku terbodoh-bodoh menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikkan tubuh, berjalan dengan tergesa untuk menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kenduri. Mana ayahku? Rayaku setiba di hadapan mereka. Apakah tak kau temukan di dalam kamar tadi? Ujar Pak Soleh. Aku menatap kepala desa dengan perasaan diliputi keheranan. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar, kataku. Memastikan yang ada hanya seekor babi. Dialah ayahmu, Andi, ujar Mbah Kardi. Mendengar keterangan itu, kontan aku melongo.
dan mata terbeliak. Apa? Ayahku Babu? Tanyaku perlahan. Begitulah kenyataannya, An, ujar kepala desa. Kebetulan sekali malam ini kau pulang, bertepatan dengan kejadian yang telah menggegerkan desa kita. Jadi, ayahku Babu? Ulangku bagaikan tak yakin. Ya, ayahmu ternyata siluman babi, dan dia tidak berdaya sekarang. Dia terluka, ujar Mbah Kardi. Ditombok, tanyaku. Kami tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa kita adalah babi siluman. An kami memburunya, mengepung untuk mengusirnya, tapi binatang itu melawan. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menombaknya. Dan kami terkejut sekali setika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kalian. Aneh bukan? Nah, dari keterangan Mbah Kardi, barulah kami tahu bahwa babi itu adalah ayahmu, ungkap Pak Soleh. Aku masih penasaran, namun kenyataan itu tidak dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasad ayahmu, Andi, imbuh kepala desa. Kalau memang benar ayahmu siluman babi atau pemilik ilmu pesugihan babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia menjelang kematiannya. Tiba-tiba terdengar lagi pakik ibuku memanggil-manggil nama ayahku dari dalam kamar. Bersamaan dengan itu, kami menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri, memperhatikan dengan seksama apa yang bakal terjadi. Sementara itu ayahku, Subadi, tetap tak beranjak dari posisinya semula, seperti saat pertama kulihat tadi. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbah Kardi keluar dan masuk lagi sambil membawa pedupaan yang baranya dari tempurung kelapa dupa. Itu diletakkannya tepat di tengah-tengah pintu kamar. Kami segera menyingkir agak ke tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar, kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Mbah Kardi lalu meminta segelas air putih yang ke dalamnya sudah dimasukkan daun waru dan reramuan lainnya. Ibuku segera membawakannya, kemudian diletakkan di depan pedupaan, sementara Mbah Kardi masih terus berkomat kamit sambil memejamkan mata. Nasibmu telah ditentukan, Badit, nasib yang kau pilih sendiri, ujar Mbah Kardi kemudian seperti berkata pada diri sendiri. Tak lama, kelihatanlah perubahan. Sosok tubuh babi itu menjadi Subadi, ayahku. Namun, luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah. Telah merobek perut dan memutuskan usus. Apa tak bisa lukanya disembuhkan, Mars? Tanya ibu. Mbah Kardi menggeleng. Suamimu malah sudah tidak bisa bicara lagi, Inan, katanya kemudian. Kini apa yang harus kita lakukan? Tanya ibu lagi. Mbah Kardi mengangkat pundak, lalu berkata, tidak ada yang dapat kita lakukan lagi untuknya. Mendengar itu ibuku menangis lagi meraung-raung. Mas Badi, lihatlah anakmu Andi sudah pulang, teriaknya. Ayah menatapku dengan pandangan sayu sekali. Bibirnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu. Tapi suaranya tidak pernah kedengaran lagi. Aku Andi, ayah, kata kulilir, aku telah lulus, ayah. Aku telah jadi sarjana, seperti yang ayah ingin. Ayahku gembira menyambut keberhasilanku, tapi ia tak dapat mengatakan apa pun lagi, selain mengangguk-angguk dengan mulut terkatup rapat.
Tak lama setelah ibu menjerit, ayah menutup mata. Untuk selama-lamanya, perasaan malu bahwa ayahku babi siluman, kubuang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat, dan handai tolan yang menyindirku. Mereka semuanya menyatakan ikut berduka cita dengan kematian ayah, biarpun ayahku ternyata babi ngepet. Sesudah selamatan hari ketujuh, aku mendatangi Muhkardi dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepada mereka aku mohon doa restu, karena beberapa hari lagi akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas di luar Jawa.